pakai DP. Orang buah-buahan orang mana ya? Kurang dia. Bagir kan? Boleh Pak, boleh. Sok kurang. Buyung. Ya, siap aja, siap. Lanjut. Sudah ada Pak. Ya, kan. Balik kemana teh? Masa. Nah, Gubernur. Gubernur nomor 2-nya. Ada 5 pasar ya? Ada 5 atau 6 pasar yang saya keliling. Terus pasar yang tradisional ya. Nah, seperti apa ya, dan bagaimana tentu nanti menjadi bahan pertimbangan. Tetapi tentu saya kan ini masuk ke dalam kawasan wali kota Bandung kan. Jadi kalau saya ditakdirkan menang, kita akan revitalisasi pasar apa namanya? Serang-serang. Tapi dia berkoordinasi dengan apa? Dengan pemerintah kota Bandung. Pak, ini juga kan pasar sempat terbakar. Ya. Memang permasalahan pasar itu rata-rata kebakaran, Pak. Ini ke depan seperti apa, Pak? Mitigasi bencana dan antisipasinya, Pak, harusnya gitu, Pak. Jadi kan pasar tradisional ini kan tempat jual dan beli orang-orang yang kebanyakan orang lah ya, kebanyakan orang. Tentu sebetulnya menjadi pergerakan ekonomi masyarakat kecil mikro yang luar biasa. Nah tentu ke depan harus dibuatin tempat, dibuatin pasar yang representatif, termasuk pengamanan dari kebakaran dan sebagainya. Kan biasa pasar tradisional ini kan terlalu lama dan mereka tidak memperhatikan sisi keamanan, risiko kebakaran dan sebagainya. Saya kira saya tadi kan udah keliling kecil, tapi kegiatan ekonominya berjalan dan ini luar biasa. Ini adalah pasar kebanyakan orang, ya kebanyakan orang dan tentu harus diperhatikan. Kalau ini kan mereka akan bersaing dengan pasar modern kan, toko modern. Saya kira toko modern harus tetap ada, ya tetapi pasar tradisional juga tetap diperhatikan dan dibangun sehingga mereka menjadi satu kekuatan yang saling berdampingan, tidak saling mematikan satu sama lain. Tadi juga kayaknya hafal bener komoditas harga-harganya sampai jenis-jenisnya. Ya, saya ini kan bupati ya, 2 periode, jadi sering kita ke pasar, terutama kita lihat harga sembako kan, beras medium, beras premium, daging ayam, BR1, BR2 ya, terus cabai keriting, cabai hijau, cabai merah itu kan itu pemasok inflasi Pak di daerah, sehingga itu yang kita pantau. Saya dengar harga beras sudah stabil ya, tentu dengan di Pangandaran karena kan Bandung ini nggak punya sawah lah ya, tentu berbeda harganya lebih mahal di sini berarti, Pak. tapi nggak terlalu jauh. Tadi saya kira pada yang wajar. Keluhan pedagang sendiri apa saja Pak? Mereka ya tadi itu, mereka sekarang ini setelah kebakaran, saya nggak tahu pasarnya ini ya, setelah kebakaran sepi, pasarnya sepi. Ya, dan tentu jadi ada setahun lebih mereka sudah belum bangkit lagi lah ya, Nah saya kira yang pertama saya himbauan kepada warga di sekitar sini, ayo belanja ke pasar tradisional, barangnya tidak terlalu jauh dengan pasar modern kan, ya terlalu jauh, dan tentu itu menjadi perhatian kita, dan tentu karena ini kan kewenangannya di pemerintah kota kan, itu kita akan koordinasikan dengan pemerintah kota. Nanti andaikan Anggarannya berarti bakal kan begini, kan konsep saya adalah jawaban untuk semua, ya kan? Konsep jawaban untuk semua ini adalah jawaban terhadap kesenjangan baik di antar kabupaten kota. Ada yang sudah Bandung maju, Bandung Raya maju, Priangan yang belum begitu bagus seperti Bandung. Nah itu harus bukan setarakan, didekati lah. Jadi Bandungnya maju, Bandungnya harus maju, tetap harus lebih bagus lagi. Daerah Priangannya juga maju, ya. Di kota sendiri kan ada kesenjangan, ya ada Gini rasionya tinggi. Nah ini salah satunya pasar. Sehingga nanti tentu jawaban untuk semua adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan gubernur ini kan. Kalau ngomong rakyat Jawa Barat di mana sih?
Ya di Bandung di 27 kabupaten kota yang itu sudah ada pemiliknya, ada pemimpinnya kan. Gubernurnya kan pada posisi middle, tengah-tengah. Nah, artinya nanti mengkoordinasikan berbagai persoalan kan, persoalan di Bandung, persoalan 27 kabupaten menjadi persoalan gubernur kan. Nah, itu nanti akan berkomunikasi dengan pemerintah kota kabupaten kira-kira begitu. Ini apakah ada program buat PM? Oh iya, saya kira saya ini memimpin sebuah kabupaten namanya Pangandaran. Penduduknya ini 426.000, tapi yang datang 4 juta. Nah, bagaimana rakyat, ekonomi kita itu tumbuh dengan Bandung hampir sama lah. Mungkin agak dengan kota Bandung hampir sama bagusan kita. Ya. Yang kedua, di sana bagusnya apa? Gini rasio itu paling kecil se-Jawa Barat. Kenapa? Karena semua wisata itu kan semuanya merasakan kemanfaatan itu. Nah, itu yang tentu harus menjadi kajian kita. Ya, kajian kita nanti. Tadi pertanyaan apa? Pertanyaan? UMKM. Ya. Program-program. Nah, artinya di Pangandaran saya karena tidak ada Gini rasio, salah satunya adalah rakyat bergerak, berjualan UMKM dan sebagainya. Dan ini kekuatan ekonomi yang luar biasa. Ya, kan ada satu wilayah yang pertumbuhannya bagus, tapi dia kesenjangan tinggi. Jadi yang kaya-kaya, yang miskin-miskin. Nah, kita buat satu konsep pergerakan ekonomi yang melibatkan semuanya. Nah, begitu. Salah satunya adalah bagaimana UMKM ini diberi ruang sehingga masyarakat ini tingkat pengangguran menjadi kecil, Gini rasionya juga menjadi kecil. Artinya mau memangkas kesenjangan itu tadi. Iya, bukan memangkas, didekati. Jadi gini. Mengutarakan atau sesuatu. Bukan didekati. Kan kita bagilah, ada Bandung Raya, ada Rebana Utara, ada Depok dan sekitarnya itu penyangga ibu kota kan begitu, ada Priangan. Ini terjadi gap yang sederhana. Kalau orang kaya Pangandaran berobat pasti ke Bandung, tidak di Pangandaran atau tidak di daerah lain. Kenapa? Karena fasilitas Bandung lebih bagus. Nah, kita akan ciptakan di Pangandaran adalah bagaimana agar tenaga medis sarana ini mendekati apa yang di Bandung sehingga orang tidak lagi pergi ke Bandung, ada di Pangandaran. Itu satu contoh. Dan lain sebagainya. Pertos bakso, Bapak. Contoh. Dicipin. Pak, dicipin, Pak. Mas pakai tutupan, Mas. Apa namanya? Pak lihat sini Pak. Pak Jeje. Ini ralasnya, Pak. Bakso nih, kalau nggak sama ke kaki. Ayam, Bapak.